Yes, pagi-pagi semangat pagi semua. Salam trading tenang senang. Kembali dengan Nofri Simanjuntak di sini, meneruskan video sebelumnya mengenai tips memilih robot trading yang benar. Kali ini saya akan melanjutkan poin-poin berikutnya. Setelah sebelumnya tonton di kanan atas ada bulatan kecil huruf I, video mengenai apa itu robot, kemudian kelebihan, kelemahan, serta cara mengatasi kelemahannya. Oke, kita langsung saja. Sebelumnya, perkenankan saya memberikan sedikit informasi. Saya membuka coffee shop, namanya FX Gold Coffee. FX tentunya Anda sudah tahu singkatan dari Forex. Lokasinya di Kosambi Baru, Cengkareng. Kita punya konsep drink coffee, make money. Artinya, sambil ngopi, edukasi, dan dapat dolar lagi. Saya salah seorang baristanya di samping istri saya, serta ada juga pegawai atau karyawan. Jadi, kalau Anda ingin misalkan bertanya, konsultasi, diskusi mengenai trading apapun, baik itu saham, forex, gold, cryptocurrency, indeks, atau option, silakan yuk kita drink coffee, make money, mampir ke FX Gold Coffee yang terletak di Kosambi Baru, Cengkareng. Oke, kita langsung ke materi. Sebelumnya saya sudah memberikan beberapa tips memilih robot yang aman, nyaman, dan menguntungkan. Itu yang disebut dengan benar versi saya. Pertama, tenang dan kritis positif. Silakan lengkapi dengan menonton video sebelumnya. Jangan sampai kita terpengaruh akibat motivasi kita yang salah di dalam menggunakan robot. Selanjutnya juga, kalau ada yang menawarkan atau menginformasikan bahwa robotnya pasti profit, sudah masukkan saja ke blacklist dan jangan dipercaya. Selanjutnya, penting juga soal penempatan dana, harus ditaruh di broker atau exchange yang terpercaya, yang terkenal di dunia. Jangan yang aneh-aneh. Kalau misalkan Anda bingung apakah exchange atau brokernya terpercaya, Anda bisa bertanya kepada saya atau juga bisa bertanya kepada yang sudah berpengalaman di dunia trading. Bisa saja dipasarkan dalam bentuk MLM dan itu tidak salah. Yang penting adalah produknya bagus, disertai juga kita tahu person yang menawarkan atau yang dibalik perusahaan memproduksi robot tersebut. Akan sayang kalau Anda punya pemikiran misalkan semua robot yang dipasarkan dengan MLM jelek. Nanti kalau ternyata ketemu robot yang sebetulnya bagus, berkualitas, kan kita menjadi tidak bisa mendapatkan profit, padahal robot itu bagus. Sekarang lanjut ke berikutnya. Oke, yang kelima, itu mestinya disampaikan oleh orang yang paham dan logik, maksudnya menawarkannya tuh harus dengan logika yang benar mengenai trading atau investing. Orang yang paham itu maksud saya paling tidak yang menawarkan itu ngerti trading. Oke lah, dia bukan seorang programmer, itu boleh-boleh saja. Harus seorang trader. Kenapa? Karena dia paham mengenai resiko. Dan dia paham apa yang dia sampaikan itu bukan merupakan sebuah hal yang tidak logik. Yang tidak logik maksudnya apa? Profit 100-200% per tahun, itu merupakan hal yang tidak logik. Dan seorang trader, kalau memang dia benar-benar trader, paham akan hal itu, sehingga karena sudah mengerti, sudah mengalami, nggak mungkin menawarkan sesuatu yang nggak logik.
Dan seorang trader mestinya paham logika di balik pembuatan robot ini. Dan ini berkaitan dengan poin yang berikutnya atau poin yang kelima, di mana mestinya robot memiliki algoritma yang jelas dan smart, termasuk penggunaan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Dan dulu salah satu skripsi saya adalah mengenai artificial intelligence ini dengan disertai edukasi yang lengkap. Jadi, kalau umpamanya kita ditawarkan untuk membeli atau menyewa robot, Anda tanya, kira-kira algoritma atau logika programmingnya, kenapa ini robot entry, kemudian kira-kira exit-nya baik profit atau loss di mana atau bagaimana, maka itu kalau bisa dijelaskan dengan baik dan benar, kita bisa masukkan itu sebagai salah satu watchlist untuk kita gunakan. Tapi kalau misalkan tidak bisa diterangkan, maka itu Anda masukkan saja ke blacklist. Dan logika serta apa yang menjadi aktivitas robot tersebut harus disampaikan ke publik. Dan sekali lagi itu harus disertai dengan edukasi, tentunya dengan support yang jelas. Item-itemnya, settingannya. Oke, mungkin ada yang beranggapan begini, wah, kalau disampaikan dengan lengkap programmingnya nanti bisa ditiru dong coach oleh orang-orang lain. Saya berikan jawaban dua, bahwa tidak semua orang tentunya bisa menuangkan itu dalam bentuk pemrograman kan, walaupun paham logika programmingnya. Dan kemudian juga tetap saja kalau kita sebagai seorang koki, kemudian resep kita ditiru, itu bisa saja berbeda. Selanjutnya oke lah, kita bernegosiasi. Dia tidak memberikan logika programming atau algoritma yang jelas dan smart kepada kita. Anda bisa kejar lagi dengan meminta portfolio. Paling tidak misalkan karena kita tidak dijelaskan programmingnya, berarti kita tidak tahu logikanya, 1 tahun bisa kita lihat bagaimana perkembangan robotnya, tetapi tentunya harus dijalankan di broker atau exchange yang benar. Karena bisa saja portfolio itu juga dibentuk oleh broker yang tidak benar. Jadi itu catatannya. Dan juga bisa saja kalau Anda menyatakan robot yang benar itu harus misalkan VPS kita, itu sah-sah aja, tetapi menurut saya kalau memang kita menggunakan broker exchange yang terkenal di dunia, ya nggak ada masalah juga dijalankan dari broker atau exchange tersebut. Jadi itu bukan merupakan sebuah pemilihan menentukan robot yang benar. Artinya simpelnya, kalau memang exchange-nya, brokernya sudah bagus, sudah terkenal, kita bisa menjalankan robot tersebut di broker tersebut kalau memang menyediakan fasilitas untuk menjalankan robot. Jelas ya, jadi saya simpulkan kembali, algoritmanya jelas, harus diterangkan kepada kita dan disertai edukasi, karena untuk menyampaikan sesuatu nggak cukup sekali saja, oleh karena itu harus berkesinambungan dalam bentuk edukasi, dan edukasi itu support. Harus dipastikan kita benar-benar mengerti akan risk, reward, logika programming di robot tersebut. Kalau memang tidak dipublish logika programmingnya karena ada beberapa ketentuan dan kekhawatiran, minta portfolionya, dan kembali lagi mengacu kepada poin-poin sebelumnya, itu harus dijalankan di broker yang memang terkenal. Oke, kita lanjut poin berikutnya. Nah, biasanya robot-robot yang baik itu menyediakan fasilitas default, custom, dan follow. Itu kira-kira seperti apa sih? Jadi default itu adalah standar dari produsen robotnya, sudah dibuatkan settingnya. Sekali lagi, ini setelah kita tahu logika programmingnya ya.
Dan yang kedua, custom. Kita bisa mengatur sendiri, kita bisa mengkutak-atik dalam tanda kutip sendiri settingannya. Dan yang ketiga, bisa juga menyediakan yang disebut dengan follow. Artinya kita mengikuti trading menggunakan robot dari master atau pilot yang sudah diseleksi dengan ketat oleh produsen robotnya. Jadi cukup lengkap. Jadi kita bisa mengikuti apa yang di-setting oleh produsennya, itu default, itu untuk orang-orang yang tidak mau susah mengkutak-katik settingannya, boleh. Tetapi kita juga bisa mengkutak-katik sendiri, tentunya kita bisa mengkutak-katik sendiri jika sudah paham jeroannya dalam tanda kutip, atau misalkan kalau misalkan pengguna robot itu sudah ada yang berhasil dan dia akhirnya membuka diri menjadi seorang master atau pilot yang bisa kita copy, maka itu menjadi alternatif buat kita yang misalkan tidak paham mengkutak-atik secara sendiri atau manual, tapi kita juga kurang terlalu percaya apa yang disetting oleh produsen robot. Karena kalau kita mengikuti atau follow seorang master, kan sudah bisa kita seleksi tuh. Misalkan sudah tradingnya berapa lama, kemudian juga hasilnya gimana. Ingat, utamakanlah keamanan dana. Berikutnya juga, untuk semakin lebih mengutamakan keamanan dana, terlebih untuk pemula yang masih minim pengetahuan dan pengalaman, minim ya, bukan tidak ada, karena mesti tetap harus belajar dan berlatih dulu walaupun menggunakan robot, sangat disarankan digunakan di market atau instrumen investasi tanpa leverage, alias 1:1, dan bukan atau satu arah. Contoh misalkan instrumen investasi yang tanpa leverage, saham. Dan umpamanya yang satu arah, saham juga. Cuman tantangannya adalah saham tidak bisa menggunakan robot. Jadi apa? Misalkan cryptocurrency. Cryptocurrency itu misalkan kita trading satu arah buy saja boleh, dua arah juga boleh. Tetapi untuk menggunakan robot, saran saya yang satu arah buy aja. Dan yang kedua, dia tidak menggunakan leverage, walaupun ada fasilitas menggunakan leverage. Dan kalau kita bicara cryptocurrency, ada broker-broker yang kelas dunia, baik itu misalkan di internasional tanpa cabang di lokal, ada juga yang kelasnya internasional dan cabang ada di Indonesia terregistrasi di Bapepti. Lagi saya ulang, gunakanlah robot secara aman, khususnya untuk pemula. Buat yang sudah profesional, silahkan Anda skip saja atau gunakan di leverage yang ada leverage-nya 1:100, 1:200, tapi untuk pemula, saran saya di yang tanpa leverage dan satu arah. Berikutnya, apa yang perlu kita ketahui, kita kuasai dalam memilih robot yang benar adalah robot tersebut memiliki fitur. Salah satunya karena pengaruh artificial intelligence-nya tadi, risk dan money management yang baik, serta daya tahan dalam kurung endurance yang terbukti kuat terhadap badai. Jadi, bagaimana dia misalkan menghadapi floating loss atau nyangkut, apakah diam saja atau dia melakukan upaya-upaya? Bagaimana misalkan dia melakukan aksi buy di bawah, apakah langsung atau lebih smart? Ada misalkan kenaikan baru dia entry, dan misalkan menghadapi badai dalam tanda kutip, bagaimana ketahanannya? Badai yang dimaksud kalau dalam istilah cryptocurrency bisa misalkan crash. Kalau misalkan forex gold bisa misalkan ada FOMC, pengumuman suku bunga, economic projection, dan sebagainya. Intinya adalah coba kita amati pada saat ada momentum-momentum di mana market crash, bagaimana kira-kira kinerja robot ini. Misalkan ya, saya sedikit buka chart, kalau
Di sini nih, di BTC USD saya kasih contoh di cryptocurrency, ini kan badai nih, ini kan crash. Walaupun masih bisa disampaikan bahwa ini koreksi. Tanggal 4 Desember ini dicek bagaimana hasil dari robotnya. Atau misalkan tadi pagi jam 2 ada FOMC meeting, pengumuman suku bunga dan economic projection. Bagaimana kinerja robot ini? Apakah dia tahan? Jadi itu penting buat kita. Dan selanjutnya, bahwa hasil antara bot atau robot yang satu dengan yang lain, dengan settingan yang sama di account yang berbeda, itu mestinya sama atau paling tidak mendekati. Jangan sampai gini, kita misalkan punya robot, kemudian settingannya sama, kita coba di dua account yang berbeda, itu hasilnya berbeda jauh. Ya kalau misalkan beda-beda dikit nggak apa-apa lah, karena kita tahu bahwa dinamika market kan tinggi, bisa saja terjadi slippage dan lain sebagainya, atau nggak dapat order, tapi paling tidak mendekati. Kalau sampai misalkan berbeda jauh, nah itu mesti hati-hati. Sekian, terima kasih. Semoga 2 video mengenai tips memilih robot yang benar serta 2 video yang lain bisa menjadi berkat dan bermanfaat untuk Anda di dalam menentukan robot yang benar, robot yang aman, nyaman, dan menguntungkan. Salam trading tenang senang, Nofri Simanjuntak.